Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Mutiara Sadeva. Hari ini saya ingin membuat video hikayat si miskin. Karena sumpah Batara Indra, seorang raja keindraan beserta permaisurinya dibuang dari keindraan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mama anjing itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan, menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam, tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki, demikian seterusnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya. Tetapi istri itu makin menjadi-jadi menangisnya. Maka berkatalah si miskin, "Diamlah, Tuan jangan menangis, biar Kakanda pergi mencari buah mempelem itu. Jikalau dapat, Kakanda berikan kepada Tuan." Si miskin pergi ke pasar, pulangnya membawa mempelem dan makanan-makanan yang lain. Setelah ditolak oleh istrinya, dengan hati yang sebal dan penuh ketakutan, pergilah si miskin menghadap raja memohon mempelem. Setelah diperolehnya setangkai mangga, pulanglah ia segera. Istrinya menyambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakan mangga itu. Setelah genap bulannya kandungan itu, lahirlah anaknya yang pertama laki-laki bernama Marakarma, dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ketika menggali tanah untuk keperluan membuat teratak sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tajau yang penuh berisi emas yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai kepada anak cucunya. Dengan takdir Allah, terdirilah di situ sebuah kerajaan yang komplit perlengkapannya. Si miskin lalu berganti nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi. Negerinya diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian lahirlah anaknya yang kedua, perempuan bernama Nila Kusuma. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan pemurah sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari dan menjadi iri hati bagi Maharaja Indradewa di negeri antah berantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui pertunangan putra-putrinya, dicari ahli-ahli nujum dari negeri antah berantah. Atas bujukan jahat dari Raja Antah Berantah, oleh para ahli nujum itu dikatakan bahwa Marakarma dan Nilai Kesuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Ramalan palsu para ahli nujum itu menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka dengan hati yang berat dan amat terharu disuruhnya pergi selama-lamanya putra-putrinya itu. Tidak lama kemudian sepeninggal putra-putrinya itu, negeri Puspasari musnah terbakar. Sesampai di tengah hutan, Marakarma dan Nila Kusuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Waktu mencari api ke kampung karena disangka mencuri, Marakarma dipukuli oleh orang banyak, kemudian dilemparkan ke laut. Nila Kusuma ditemu oleh Raja Mangindra Sari, putra mahkota dari Panglingam Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Mengurai. Akan nasib Mahakarma di lautan, teruslah dia hanyut dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa yang menawan Cahaya Cairani, yang setelah gemuk akan dimakan. Waktu Cahaya Cairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya Marakarma dalam keadaan terikat tubuhnya. Dilepaskan tali-tali dan diajaknya pulang. Marakarma dan Cahaya Cairani
berusaha lari dari tempat raksasa dengan penumpang sebuah kapal. Timbul birahi nahkoda kapal itu kepada cahaya Khairani, maka didorongnya Marakarma ke laut, yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membuntuti kapal itu menuju ke Pangliham Cahaya. Kemudian ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kebayan yang kemudian terus membelah perut ikan nun itu dengan daun padi karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali, sampai Marakarma dapat keluar dengan tak bercela. Kemudian Marakarma menjadi anak angkat nenek Kebayan yang kehidupannya berjual bunga. Marakarma selalu menolak mengubah bunga. Alasannya gubahan bunga Marakarma dikenal oleh cahaya Khairani yang menjadi sebab dan bertemu kembali antara suami istri gitu. Karena cerita nenek Kebayan mengenai putra Raja Mangindra, Sari menemukan seorang putri di bawah pohon beringin yang menangkap burung. Tahulah Marakarma bahwa putri tersebut adiknya sendiri, maka ditemuinya lah nahkoda kapal yang jahat itu ibunya. Selanjutnya Marakarma mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin kembali. Dengan kesaktiannya diciptakannya kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapannya, seperti dahulu kala. Negeri Anta-Beranta dikalahkan oleh Marakarma yang kemudian dirajai oleh Raja Bujangga Indra, saudara Cahya Khairani. Akhirnya Marakarma pergi ke negeri mertuanya dan yang bernama Maharaja Malai Kisna di Mercu Indra, dan penggantinya mertuanya itu menjadi Sultan Mangindra. Sari menjadi raja di Pangliham Cahaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.